Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Siti Rahima akan mensimulasikan mengajar tentang materi kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Bagus. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tadi bangun pagi dan sholat subuh? Bagus, sholat subuh semuanya ya, alhamdulillah. Waktu setelah sholat subuh bisa digunakan untuk belajar juga ya, karena saat bangun subuh daya tangkap otak sangat baik untuk mengingat. Jadi waktu yang sangat baik untuk dijadikan belajar. Baik, materi yang kita akan pelajari hari ini, yang pertama tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan vegetatif, yang ketiga macam-macam perkembangbiakan vegetatif, yang keempat perkembangbiakan generatif, dan yang terakhir macam-macam penyerbukan. Tujuan dari materi ini yaitu kalian dapat membedakan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Dan juga kalian dapat memahami macam-macam perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Baik, sekarang kalian perhatikan PPT yang ibu tampilkan di depan ya. Di sini ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan reproduksi pada tumbuhan? Yang tahu boleh angkat tangannya. Nah ya Siti, jawabannya apa? Wah ya, bagus sekali. Jawabannya benar. Ibu masih ada satu pertanyaan lagi. Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Apakah alat kelamin bunga jantan dan bunga betina? Nah ya Rizky. Wah, benar sekali jawabannya. Baik, ibu akan menjelaskan materinya. Reproduksi tumbuhan adalah proses kembang biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman yang bisa ditempuh melalui cara seksual maupun aseksual. Pada reproduksi seksual menggunakan organ seksual berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada reproduksi aseksual tidak menggunakan alat atau organ seksual, sehingga menggunakan organ tubuh seperti akar dan batang pada tumbuhan. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif tidak melalui perkawinan dan perkembangbiakan generatif melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai pertemuan sel jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif yaitu yang pertama tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuk rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya walaupun induknya ditebang. Tunas akan terus tumbuh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas seperti pisang, bambu, dan tebu. Yang kedua yaitu umbi akar, adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contohnya yaitu wortel dan singkong. Yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisi dan kuncupnya membentuk mata tunas.
Contoh tumbuhan yang memiliki umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Yang selanjutnya umbi lapis, merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis, tumbuh daun. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Tunas yang terbentuk di tengah umbi lapis disebut siung. Contoh dari umbi lapis yaitu bawang merah. Yang selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Pada tiap ruasnya akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh dari akar tinggal yaitu lengkuas dan jahe. Yang keenam, geragi atau stolon, yaitu batang yang merambat di atas tanah atau di dalam tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Tiap ruas menempel pada tanah akan membentuk akar dan tunas baru sebagai calon tumbuhan baru. Contoh dari geragi ini yaitu semanggi dan stroberi. Kemudian spora. Spora adalah sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporanium. Apabila spora jatuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh hifa baru. Hifa disebut rhizoid. Contoh dari spora yaitu jamur, lumut, dan alga, serta paku-pakuan. Yang kedelapan, membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan cara membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah memiliki satu sel, contohnya ganggang hijau. Materi selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Berikut contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan. Yang pertama, mengenten atau menyambung. Dilakukan dengan cara menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi sejenis. Mula-mula benih disamaikan, setelah tumbuh besar, kemudian batang dipotong dan disambung dengan tanaman lain yang kualitasnya lebih baik. Contohnya durian, pohon jambu, dan pohon kopi. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkambium. Cangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit batang. Bagian yang telah dikupas kemudian dilapisi atau ditutup dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan sabut kelapa. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon kelengkeng. Yang ketiga, okulasi atau menempel. Pada dasarnya, okulasi sama dengan menyambung, yaitu menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda. Sifatnya dengan menggunakan lapisan kulitnya. Contohnya jeruk bali dengan jeruk limau. Yang keempat, stek. Stek batang dilakukan pada batang yang cukup tua dan mempunyai ruas. Beberapa hari sebelum distek, batang tersebut dipotong, selanjutnya potongan batang ditanam di tanah yang subur dan gembur. Contohnya yaitu singkong dan tebu. Yang kelima yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah, kemudian menimbun dengan tanah hingga mengeluarkan akar baru. Contohnya apel dan alamanda. Yang keenam, kultur jaringan. Teknik ini merupakan teknik pembiakan sel tumbuhan yang dapat diambil dari berbagai bagian tumbuhan induk. Jaringan ditempatkan dalam wadah yang disterilkan dan dipelihara di dalam media khusus sampai terbentuk massa sel yang disebut jaringan kalus. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif. Adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putik. Tumbuhan tidak bisa melakukan proses perkembangbiakan apabila tidak memiliki kelengkapan. Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bunga sempurna. Sebuah bunga dikatakan sebagai bunga sempurna apabila bunga tersebut memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik.
sehingga berkembang biak dengan cara proses pembuahan. Adanya kedua alat kelamin ini dilengkapi dengan organ reproduksi dari bunga itu sendiri. Ciri-ciri bunga sempurna yaitu adanya kelopak bunga, mahkota biasanya berwarna terang, adanya benang sari, dan terdapat kepala putik. Contohnya yaitu bunga sepatu. Yang selanjutnya bunga tidak sempurna. Berbeda dengan bunga sempurna, sebuah bunga dikatakan sebagai bunga tidak sempurna apabila hanya memiliki satu alat kelamin saja, yang mana bisa jadi hanya memiliki benang sari saja atau bisa juga hanya memiliki kepala putik saja. Ciri-ciri bunga tidak sempurna yang dapat dilihat: satu, hanya memiliki satu alat kelamin bunga saja. Yang kedua, warna mahkotanya tidak mencolok. Yang ketiga, nektarnya hanya sedikit. Contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga melinjo. Materi selanjutnya macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik. Bunga itu sendiri terjadi dalam satu bunga. Keturunan yang dihasilkan melalui penyerbukan sendiri tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Contohnya bunga telang. Yang kedua, penyerbukan silang alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi pada saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda, serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang satu spesies. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan. Yang ketiga, penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan, atau dapat diartikan sebagai penyerbukan yang terjadi pada serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda namun tetap satu pohon dengan putiknya. Contohnya bunga jagung. Yang keempat, penyerbukan bastar hibridogami, yaitu penyerbukan yang terjadi di saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya namun dari tumbuhan yang beda spesies. Penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, yang terjadi karena bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga serbuk jatuh ke kepala putik. Tumbuhan yang dibantu dengan bantuan angin memiliki ciri-ciri mahkota bunga kecil, bunga tidak berwarna, serbuk sari kering dan ringan. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidogami. Penyerbukan terjadi karena bantuan hewan, yang biasanya menjadi perantara adalah serangga seperti kupu-kupu, lebah, burung kelelawar, dan siput. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan yang terjadi karena bantuan air. Penyerbukan ini dibantu oleh air hujan dengan ciri-ciri khusus. Penyerbukan dengan bantuan air umumnya terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam dalam air, misalnya ganggang dan hidrilla. Sekian yang dapat Ibu jelaskan.
Siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Satu orang saja boleh tunjuk tangan. Ya, silahkan Ari. Apa kesimpulannya? Wah, jawabannya bagus sekali. Benar ya yang dikatakan oleh Ari. Pada hari ini kita mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif, macam-macam perkembangbiakan vegetatif dan macam-macam penyerbukan. Untuk minggu depan Ibu menugaskan mencari apa saja macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara hewan. Bisa kan anak-anak? Oke, Ibu cukupkan untuk hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa belajar kembali di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas mensimulasi mengajar materi kelas 9. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.